Karena sesuai nama mereka ya, Liquid Stampede nih ya. Mereka yang Iya. menginjak-injak lawan nih sebenarnya. Dari awal mereka sudah bisa menginjak, tapi tadi kebalik situasinya. Ditunggangi, Malah Wah, ditunggang. bener. Dijinakan. dijinakan. Bener. Kayak disetir abis-abisan. Early game dari tim Liquid apa sih yang sebenarnya nggak works gitu, nggak mereka lakukan tadi, nggak mereka eksekusi di game yang pertama. Nggak ngepok duluan, ada Zuxin, ada lapu-lapu. Mereka nggak mencoba untuk mengincar dari orangnya atau targeting ke hero-nya dulu. Mereka bener-bener kayak komit maunya turtle, mau diadu. Pas heavy spin-nya keluar ya itulah titik dimana skakmat sebenarnya buat Karl TZ. Karena dia nggak bakal bisa bergerak kemanapun ketika dipin down sama Akai. Ya, dan jangan lupa tuh masih ada wild charge juga kan. Jadi efek crowd controlnya bener-bener banyak tadi sebenarnya buat SRG. Dan tengok segitiga merah dan biru sudah terlihat. Di mana? Ini adalah pertandingan kedua. Drafting phase akan segera dimulai. Memulai kali ini first pick ada di tangan TLPH. SRG berada di second pick. Ada perpindahan side yang terjadi. Ya, aku suka ya dengan sampel yang dicoba sama tim Liquid Philippines. Karena mereka udah ngelihat game pertamanya tadi Cici kayaknya pick yang bagus banget nih. Coba deh kita ambil second pick dari SRG-nya mau ngambil apa nih kira-kira. Kita kasih second picknya, kita kasih red side-nya. Bener. Kita ambil blue sides dulu. Iya, karena mereka kembali Poveus ya, kayak berharap wah ini pasti ada yang lepas nih. Lancelot. Antara Yison Shin atau Lancelot. Iya. Lepas kan? Atau Mau diadu kah? mau diadu Lancelot dan juga Yusun Shin-nya. Wah ini seru sih. Mumpung grand final. Dan mumpung game pertamanya SRG menang. Dan menurutku bisa sih diadu kalau Kaleanya di ban oleh tim Liquid Philippines. Kalea ban, nanti mungkin SRG OG-nya bisa nge-ban Granger, bisa nge-ban ya banyak lah sebenarnya. Ya, kalau masalah band tinggal gimana mereka, apa yang mau mereka lawan gitu sekarang. Oh mereka ngeban Cici ya, mau ngebawain tank jungle lagi nih. Salah satu jawaban untuk tank jungle, Cici di ban sendiri, lebih memudahkan jalannya dan Baxia first pick. Tapi Masih ada ada. Lancelot, Ada Yison Shin, ada Yusun Shin. ada Kalea nih, Kalea plus satu assassin lumayan serem ya. Kalau sampai emang JP yang bawain Baxia ya, aku takutnya bener-bener cuma jadi hero patung gitu loh. Bener diadu. Bener diadu tapi udah sekarang. Monggo, mau ambil apa? Ya tapi seenggaknya peraduannya Bude, ini SRGOG mempertimbangkan kalau mereka juga nggak menutup untuk tank jungle. Betul. Makanya mereka tutup Zuxin-nya. Ya, dan ditambah sekarang mereka bebas untuk memilih Shujin atau Lancelot. Pilihan jatuh kepada siapa nih? Apa yang harus mereka prioritaskan untuk TLPH? Kalau power, Lancelot. Kalau power banget Ada ya. kalau tusok. Kalau Power tusuk banget ada. sih Om ini Om. Tapi Yison Shin lagi meta be. Yison Shin 1-1 kita tahu ini selalu di ban di second di red side. Yusun Shin ini aku bilangnya hero apa ya? Hero goib. Tapi Goib ya. Oh, Kayak oke. diem farming tiba-tiba jadi 3 item. Wah Yison Shin ternyata. Oke. Nah ini kayak hero Yison Shin yang dulu ya sebelum di orang-orang tahu mungkin penggunaan dari Mountain Shaker yang baru. Keskip dia. Iya. Ya. Dan begitu kita tahu semua sudah mulai util dari ultimate-nya, udah tuh ditabrak sama Yison Shin cepet banget hilang di early game. Wah. Tapi itu dia pick ketiganya masih ditahan. Kalea Karena tapi. bisa banget nih main Fredrin juga sebenarnya. Daripada main Lancelot gitu kan, ada resikonya sedikit. Karena ada Kalea juga, Varsha damage-nya cukup. Yep. Butuh yang di depan sebenarnya hero-nya. Ya, mereka bakal bisa pakai Bruno juga masih loh. Nyimpan aja udah yang terakhir Chusin sudah di ban jadi pastinya aman nih buat tanker-tanker yang sisa Baxia, Fredrin, Akai. Masih ada 3-3. Tiga hero itu cuma ada 2 ban slot tuh buat tim Liquid Philippines. Bisa dipilih juga ini. Mereka bisa mempersiapkan jika siapa yang ingin mereka lawan nantinya dan melihat poin di game yang pertama. Sebenarnya TLB itu harus fokus kepada siapa sih? Maksudnya menangin lane mana? Dan ternyata lapu-lapu sama Gatot Kaca masih dengan hero tebel mereka. Tapi untuk kali ini aku setuju Bude, karena Yusun Shin kan Ya. untuk junglernya. Jadi alangkah baiknya emang pick hero sebanyak apapun itu untuk di front line. Biar lapu-lapunya bisa di-enable, bisa masuk dengan mudah. Dan kalau bisa bahkan main Ruby Gold Lane gak ada masalah di sini. Ya itu dia ya. Kayak ya biar lebih aman untuk Yison-nya nggak perlu terlalu mengcover ke goldnya. Iya. Lebih safe juga dia untuk bisa farming terus-terusan. Kan mengingat early game dari SRGOG yang di game pertama itu kuat banget. Untuk TLPH bisa mengimbangi, gimana nih? Ini udah dengan 3 pilihan yang terbaik. Lancelot pasti.
buat SRG 3 pilihannya. TLPH. Oh, TLPH yes. Kalau menurutku ya adanya AOG dari Gatot Kaca memudahkan untuk penempatan dari Mountain Shocker nanti dan juga dilompatnya dari lapu-lapu. Jadi 3 yang mereka pilih sekarang ini sudah cukup strong. Ini sesuai dengan game yang pertama. Mereka masih menggunakan lapu-lapu dan Gatot Kaca dan mungkin ini saatnya mereka memperbaiki eksekusinya. Lebih ke targeting berarti Bude. Sekarang target mereka adalah Stormy. Dan kalau mereka mencoba untuk mengejar Lancelot, ya balik lagi Lancelot dengan puncture yang sekarang intervalnya cuma 3 detik, mendingan jangan dikejar, mendingan nungguin Lancelotnya emang bener-bener blunder. Betul. Apalagi nggak ada hero mengikat dari tim Liquid Philippines, cuma ada hero taunt di sini. Ya, dan ya ini band yang cukup menarik juga ya dibawakan oleh tim Liquid di mana mereka banding untuk Esmeralda ingin memenangkan EXP lane mereka. Lapu-lapu lebih dibuat nyaman, jadi untuk bisa backupnya cepet juga nanti. Dan band Ruby Gold Lane ya tujuannya biar nanti Innocent juga nggak kesusahan di laning. Even dia pakai Bruno sekalipun aku rasa ya, namanya juga lawan Ruby, spell farm-nya deras. Dia emang lebih baik tutup aja, menangin laning untuk Innocent. Dan respect ya dengan Loyi ternyata yang masih di ban juga. Yes, untuk persaingan dan mungkin untuk ngehalau juga frontline dari duality yang dimiliki oleh Wuyi. Mereka udah mengeliminasinya dan Glue. TLPH, ini mereka berfokus kepada war besarnya. Ya, dan Glue adalah salah satu hero power buat Crab juga ya. Bisa pegang ke Jason Shin-nya, nggak bakal bisa dicegah sama sekali. Mungkin dengan Restless-nya akan selalu ngikut kalau memang kena dengan posisi dari Grab. Aku lebih penasaran hero-nya Sanji sih nanti. Di sini optionnya sebenarnya dia bisa bawa Valentina, dia bisa copy untuk Tsunami Slam. Dia bisa copy untuk Feather Airstrike. Tahu jangan-jangan dia akan bermain hero seperti Yves yang nanti nggak bakal bisa dia apa-apain di mid. Aku malah kepikiran dia main Novaria tau. Tim perenang ya. Lancelot, Nah itu dia, kayak ya harus pintar-pintaran tembus-tembus dinding, masuk ke dalam. Hylos. Oke. Good pick sebenarnya dari SRGOG. Mereka tahu kalau Yishin Shin ini bakal kerepotan dengan hero-hero yang ngebaying time-nya lama. Sehingga untuk menembus ke lini belakang, dia harus ngelewatin Hylos dulu. Nah ini PR juga nih untuk OHEP sekarang. Cloud tetap menjadi salah satu opsi bagus. Tapi pertanyaannya split push atau enggak dulu nih? Gameplaynya akan seperti apa dulu Betul. gitu. Dan Arin bermain. no, Harit Valen, oke. Bisa copy ya berarti nanti ya? Bisa copy. banyak Ada banget pilihan. pilihannya. Tsunami 3. Slam paling bagus. Parsha, Hylos. Ya. Dan last pick-nya ini tentunya akan menguatkan untuk Innocent. Menurutku Beatrix di sini oke karena ada Kalea Beatrix combo. Betul. Jadi sangat make sense sekali karena seperti kita tahu untuk Beatrix modal si Halberd dia bisa menang laning lawan Harith. Oke. Dan gimana early game untuk TLPH kalau kayak gini? Ya, mereka pasti akan memaksimalkan penggunaan dari Jason Shin ya. Ini hero farming dengan pattern yang sangat-sangat cepat juga. Motor Shocker bahkan bisa dipakai untuk mempercepat pengambilan dari Turtle. Siapa harus jalan ke arah mana nih? TLPH. Tetap di EXP. EXP. Tetap di Tetap EXP. ya, nggak akan berubah ya. Enggak. Gak boleh makan. Kecuali Nggak boleh. kecuali Iya. Pak Pulung main gol. Wah, benar. Kita harus ke sana, bener nggak? Betul sekali Om Wawan. Terima kasih dengan Beatrix. pengertiannya. Dan Beatrix Bude. Oke, mengingat ini adalah game yang kedua. Sekarang kita belum bahas gimana SRG akan mengeksekusi plan dengan hero ini. Pick off, makan depan. Ya, combo kali ya dan juga Beatrix. Siapa yang kalian suka di game kedua? SRGOG. Wah, aku TLBS malah, Be. Oh, aku suka Kalea Beatrix. Aku suka hero OP Jason Shin. Oke, kedua panelis kita berbeda suara, tapi bagaimana suara yang akan diberikan oleh para caster? Ada Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, terima kasih banyak Budi Clara Musar, Wawa dan Pak KB. Ini kalau gue dibilang, gue juga sama KB sih. Gue suka banget sama draft SRG. Kalea Beatrix. Yoi. Wah, gue suka banget sih Kalea Beatrix. Soalnya banyak ya orang yang pakai Kalea tapi nggak ada full damage loh. Bukan banyak, tapi kayaknya hampir dari kemarin sampai hari ini tuh gue ngeliat masih ada. Oh gitu ya. Iya. Tapi ya ini dia untuk game yang kedua kawan-kawan. 1 poin untuk sang juara tahun kemarin. Ya kita akan lihat menyamakan kedudukan atau tertinggal 2 poin. Yes, tentunya masih di Grand Final MSC 2025 at EWC. Dan kalau ngomongin ke arah tim Liquid Philippines, mungkin tadi menjadi game yang cukup berat untuk mereka. Tapi jangan dilupakan, mereka salah satu tim yang sangat cepat untuk bounce back dan juga reset. Cuma, jangan lupakan juga SRG adalah salah satu tim yang kalau sudah snowball, mereka pegang gamenya. Emosional reset itu cepet banget. Dan jangan sampai lupa ya, tahun kemarin perwakilan dari Filipina berhadapan dengan Malaysia juga di Grand Final dan bisa dibilang
celah selalu terbuka nih. Sedikit celah aja bisa dimanfaatkan oleh Selangor Red Giant. Yes, benar. Dan bahkan waktu itu lagi timnas Bumi kan kalau nggak salah. Ya. Lagi timnas Bumi yang berada di Grand Final di MSC. Melihat dari Selangor Red Giants yang sangat perkasa di game yang pertama, kondisi di game yang kedua ternyata membuat para pasukan dari tim Liquid mereka sadar akan backline insurance yang harus ditutup dari Selangor Red Giants. Mereka pakai sosok Harit Purify, mereka juga mau dive in dengan bisa ada Sunford dan juga JP masih dengan ada Gatot Kaca. Cuma untuk ngomongin ke arah Sunford sekarang tugasnya bisa berbeda loh. Benar-benar bisa jadi backup kan? Bisa jadi backup karena mungkin Sanji yang akan head to head sama Stormy. Iya banyak lah sekarang kayak tugas roamer, tugas XP lane itu nggak semata-mata cuma dia initiate juga bisa jadi cover. Cuma gue penasaran nih dengan Yums X Innocence, dia akan berjalan nggak kombonya? Satu suara nggak? Satu suara atau enggak? Karena pilihannya sebenarnya dari tim Liquid juga bisa. Dia bisa ambil loh untuk Tsunami Slam-nya. Tapi Yara Toglan ini dia sedikit poke damage aja sebelum dimulainya turtle yang pertama. Karena ada ombak kan, ombak yang bisa digunakan juga nih. Kalau dari bawah mau rotate bisa juga, tapi dipok aja. Oh, Sanji tahu di sini dia masih level 3 dan dia langsung mundur ke arah belakang. Stormy gak ada final rest strike, membuat orang pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka menutup jalan dari Selangor Sunford. Stormy menjadi target utama. Lihat dengan ada flicker ini benar predicted dari kedua belah pihak, membuat Stormy masih bisa selamat terbang. Retribution from Calvary berada di depan mata. Sekis gagal, gak ada jalan untuk pulang, mencoba ditangkap oleh JB, tapi nampaknya Sunford masih bertahan di depan sana dan Sanji membawa keluar Petri untuk mundur ke belakang, tapi satu Red Rapate from Minosi menutup satu poin kill atas Sunford. Memutuskan dari Selangor Giants mereka mendapatkan 2 poin kill. Tembakan peringatan dan Yoms one last hit from Frederick. Bukan hanya Yums dengan Innocent tapi Yums dengan Stormy dan Tsunami Slam. Di fight yang gak ada berhenti. Tim Liquid dimatangkan kudanya kali ini benar-benar kecapean mengikuti tim fight tempo dari Selangor Giants. Seenak itu ada Kalia dengan combo burst damage. Tapi kita akan review sedikit dari replaynya, di mana hadirnya Innocence ini menjadi cahaya yang begitu terang untuk Selangor Red Giant. Flicker agresif, Renner Rapati plus teamfight yang tidak pernah berhenti karena ada satu poin kill yang membuat Yums-nya level 4. Yums level 4 langsung ngangkat lagi, langsung Tsunami Slam lagi ke bagian belakang dan itu dia sambutan yang langsung ready. Kalea Batrix, sesimpel itu. Yes, dengan kombinasi yang luar biasa Yums dan juga Patrick. Di sini para pasukan dari tim Selangor Red Giants mereka memasang tim fight kembali. Mereka tahu Oheb masih bisa dimakan dan bahkan Sekis masih coba untuk dihindari. Dia bisa diberikan oleh Sekis tapi nampaknya di depan sana ada satu Tondros terakhir berikan Oheb one last hit. Sekis gagal mundur ke arah belakang bukan menjadi sebuah jawaban Tsunami Slam for nothing. Dibalas? Lihat permainan over accent yang diberikan oleh para pasukan dari tim Selangor dan Ren Rapati. Kali ini cukup menggetarkan jiwa dan raga. Hampir ya tadi ya. Untung ditutupin sama JP loh. Yes. Karena kalau enggak tadi udah pasti kena masuk Oheb. itu. Lurus banget tadi, pas banget pelurunya. Cuma ya, Sekis terlalu cepat kayaknya, terlalu buru-buru juga. Targeting tadi langsung ke arah belakang, tapi sayangnya punchernya tuh dibuang, puncher terakhirnya. Mungkin dia ngerasa oke, dia bakal dapat kill ke arah Oheb, tapi sayangnya ujungnya doang yang kena. Tondrosnya nggak kena di tengah, hanya 2 damage tadinya kena ke arah Oheb. Satu lagi tadi tumbang sih memang. Reset lagi karena turtle udah dimulai. Setup akan dilakukan. Kedua XP lane ini sama-sama punya power, yang satu punya badannya kuat banget. Yang satu bisa zoning ke bagian belakang, bisa jump langsung ke backline-nya, nggak usah main front to back. Latih lah, Genius One. Dia biarin, Stormy. dia biarkan aja nanti ujungnya keram yang bakal menjadi badan. Karena Yums akan coba ditargetkan, Lim. Yums akan coba ditargetkan untuk menjadi satu initiate power. Lihat keram membuka jalan dimanapun mereka berada. Potensi akan terbuka. Target utama mereka ada kartu C. Defense yang sangat besar dikeluarkan tapi Tsunami Slam menutup para pasukan dari tim Liquid. Tapi Sunford masih bisa selamat. Masih ada satu pasif. Tidak bisa terlalu lama. Ini dia dari Vader Strike yang di copy oleh Sanji, membuat para pasukan dari Selangor Giants mereka kehilangan satu member. Oke, masih aman ya. Tapi ya lagi-lagi nih, tim Liquid mereka nggak semudah itu untuk ditumbangkan. Mereka nggak semudah itu untuk digiring temponya. Karena mereka juga punya pattern, mereka juga punya makro yang bagus. Ya walaupun memang kombonya tadi nggak berjalan secara baik ya dari combo Kalea Batrix-nya, berbeda dengan sebelumnya. Tapi lihat dari Oheb, ini udah mulai mencicil di bagian bawah. Memang plate goldnya udah nggak ada platingan goldnya, tapi nggak apa-apa sih karena selama Taratnya bisa hancur duluan, nantinya akan enak rotasinya. By the way dari Liquid dia nggak punya Farlane. Dan satu lagi, bukan hanya nggak punya Farlane, Selangor Red Giants mereka punya high ground yang sangat-sangat kuat, Lim.
Itu dia. Ada Beatrix, ada Varsha. Ini berat banget untuk mereka bisa langsung menuju ke arah best turret. Cuma, gimana cara tadi Sanford bertahan itu benar-benar besar. Tapi Saji, Glory Fighter dibagi dan Sanford kembali menuju ke arah backline. Berhasil mereka satu poin ke atas Romy. Tim Fight tidak dapat sadar dengan Sanford membuat tombol tim Selangor Giants. Mereka kehilangan klipnya, mereka kehilangan pegangan mereka. Walaupun Sekis masih dapat poin kill, tapi gak ada jalan untuk Tim Fight lebih dan Sekis. What are you doing? Dia masih memaksa Tim Fight. Mereka lupa kalau high ground mereka lagi tumbang. Mereka lupa Innocent Romy. Sekis mencoba untuk bermain dengan puncher yang dia miliki. Tapi jangan lupakan, satu mana terakhir membuat Sekis masih bisa selamat. Coba dipotong, menuju ke arah top lane dan Sekis nowhere to run. Tapi jadi memperlama kematiannya sendiri sih. Ya dia nggak bisa ke kanan lagi, dia tahu di kanan ini udah ramai sekali teman-teman dari tim Liquid. Dead end-nya memang tadi kelihatan, makanya ya udah bunuh diri aja lah sama Tarat, nggak ada masalah. Sementara Stormy harus sadar kalau nggak ada flicker, mata Sanford udah pasti ke dia. Ada flicker aja ke dia. Iya, sama-sama ada flicker, chance-nya masih ada selamat. Tapi kalau udah nggak ada flicker, gue rasa no chance dari Stormy buat selamat. Jadi benar-benar harus respect lah. Benar-benar jangan muncul. Seperti yang gue kemarin sempat bahas nih. Semua user pasnya di Messi apalagi jago. Tapi yang paling jago itu adalah yang jarang banget muncul. Tapi lihat flicker dengan Tsunami Sleep menuju ke arah Sanford. Damage dari turret masih belum cukup, tapi flicker menuju Sanford membuat Stormy kali ini agak lebih tenang ketimbang biasanya dari Federal Restrike. Karena Oheb gak boleh dipaksa, gak boleh dipaksa flicker. Crab, fast everybody mencoba untuk di buying time. Sanford juga nampaknya membuat Sekis sekali harus keluar. Tertangkap dengan adanya Unbreakable, tapi masih berjalan dengan pancer yang dimiliki. Tim fight terlalu besar membuat terpusat dari tim Selangor Giants. Mereka punya tim fight yang cukup kuat. Dengan ada Oheb dihindari Sekis dan Innocent, the body block from Innocent cukup mengerikan, menakutkan. Mereka mau tim fight kembali, Sanji di depan mata. Dan lihat itu dia, akan ke arah dari rapat sini, tapi nampaknya Innocent memilih untuk mundur ke arah belakang. Retribution yang on point. Carl to see the gold from Philippines. Ya, goldnya masih di tim Liquid loh ini. Selangor Giants mereka harus sedikit hati-hati. Pick off mereka tadi kurang berjalan dengan baik. Yang ditargetin adalah Sanford. Tapi kabar baik ya untuk Stormy pastinya. Karena Sanford tadi ketika ditarget dia menggunakan flickernya. Sekarang nggak ada flicker lagi dan mungkin agak lebih tenang lagi sementara Sekis. Hampir kena solo kill. Hampir itu almost ya guys, almost is never enough. Hampir itu nggak pernah cukup, tapi Avatar Guardian! Flicker. Tsunami Slam memasang menuju ke arah turret, tapi JP bisa selamat dengan revitalisasi yang mereka miliki. Bayangkan, kalau tadi JP tumbang, itu akan setidaknya memukul tim Liquid tidak terlalu agresif. Nah sekarang, kondisinya adalah satu, informasi Innocent loh, terlalu mahal dengan tidak adanya flicker. Jadi Innocent dan Stormy harus hilang dari map. Tapi gue sedikit mempertanyakan juga nih, first item Genius One untuk Stormy. Gak ada glowing ya. Maksudnya kalau memang misalkan di goldnya itu magical atau jungle-nya Joy gitu masih lah ya. Masih oke lah. Ada efek dari mengurangi magic defense-nya. Ini full physical loh. Jadi ya benar-benar hanya damage dari pasiennya seorang diri aja yang akan bertambah. Plus kayak gue ngerasa damage-nya sekarang udah cukup dari Beatrix, tapi anti gini jadi nggak ada. Lihat tadi revitalize-nya dari JP, naiknya banyak banget loh itu. Itu bikin JP yang harusnya tumbang, tapi malah selamat. Ya, kita lihat mereka coba untuk bermain dengan agak cukup kendor dari tim SRG karena gold yang terlalu jauh. Positioning dan kita lihat di sini juga baru menuju ke arah Glowing One di saat mereka sedang under agak cukup lama. Ngomongin ke arah Lancelot, oke. Dengan item hybrid seperti biasa yang kita lihat, cuma di sini menuju ke arah Dominance Ice. Mereka cukup mengandalkan karakter nampaknya Lip. Masih Tsunami Slam, masih ada Purify Gaming Save the Day for Oheb. Tapi Sekis kali ini kehilangan momentum yang mereka miliki, tapi no save. Free hit dari belakang, instant kill dari Sanford. Membuat Clam dan juga Innocent harus ter-takedown. Sekis gak boleh maju lebih dalam lagi, karena Sanji akan melakukan beat. Di depan sana Sanji Purify Gaming dan Counter is coming bersama dengan Sanford. Jangan lupakan itu adalah beat belaka. Mereka nggak boleh terbakar oleh para pasukan dari tim Liquid karena Oheb masih dalam kondisi full power. Sanford dia miliki dan bakat Breath Factor dari Sanford terlalu kuat. The following up dan membuat tim Liquid Philippines membuat Selangor bubar jalan. Itu dia di momen Lord yang muncul. Susah sebenarnya kalau mau dikontes walaupun lihat pergerakan dari Stormy agak sedikit berani, tapi gak ada informasi sama sekali dan tim Liquid Philippines mendapatkan Lord secara free. Liquid bounce back untuk di game yang kedua. Walaupun mereka belum mendapatkan kemenangan, tapi mereka udah leading the path. Mereka memimpin jalurnya pertandingan untuk game kedua kali ini. Selangor Giants, kita tahu dengan permainan mereka yang rapi disiplin, tapi sekarang berbeda. Dengan komposisi draft yang sangat bagus untuk pick over, mereka bermain agak cukup lebih birahi, lebih mau coba dapetin point kill banyak, Lip. Itu dia. Mereka kemakan bait-bait satu demi satu oleh tim Liquid. Mungkin gue rasa
bait Purify Oheb pakai Tsunami Slam kayaknya nggak jadi hal yang bagus deh. Gak bagus. Walaupun memang nggak ada lagi sih sebenarnya, mau nggak mau ya. Kalau Kram maju, gue rasa ya hindarnya gampang banget, dia tinggal Chrono Daze ke belakang kan. Cuma ya, maksud gue tetap nggak boleh pakai flicker lah seenggaknya. Jadi kayak lompat, ambil Oheb, Oheb Purify, flicker masih ada. Jadi next Tsunami Slam itu masih bisa. Dan sekarang Lordnya hadir di arah mid lane dan hati di JP. Zoning agresif yang langsung ditunjukkan. Tapi dengan adanya Holy Defense, Selangor Giants harusnya masih bertahan. Dengan Innocent juga, dengan Bennett yang dia miliki, dia nggak bakal terlalu takut untuk mendapatkan Lord yang pertama kali itu dengan cukup mudah. Sangat mudah, Lim. Itu dia, aman ya. Belum lagi kelihatan dari stack minionnya juga kurang banyak. Tadi atasnya udah dikontrol sama Sikis. Langsung ke arah si Halberd nampaknya. Ada Malefic Gun. Gue ngelihat agak sedikit sayang sih sebenarnya Malefic Gun ini. Soalnya dia bukan sebagai damage dealer dulu kan di awal. Dia jadi cuma follow up doang, burst damage doang kan. Jadi alangkah baiknya mungkin kayak Blade of Despair, Sky Piercer mungkin. Atau kalau memang mau si Halberd langsung, kayak bakal jadi opsi yang lebih bagus sebagai sumber damage utama ya. Cuma ya nggak salah juga kalau bikin Malefic Gun karena ada penetrasi dan dia bisa main pakai basic attack-nya. Oke, bukan masalah penetrasi sih yang gue lihat di sini. Mereka tahu kalau damage mereka udah cukup. Cuma yang dipikirkan adalah gimana jarak dari Innocent terlebih dahulu. Ngomongin karena Kram yang nggak bisa nge-cover dan Yums juga berada di depan. Ini Innocent harus independen. Innocent harus sendiri. Mungkin jarak itu yang mereka butuhkan. That's why dari tadi dia masih bisa nge-deliver damage. Karena dia tahu ngomongin karena Sanford berdive in kemanapun bisa. Sanji punya Feather Extract kalau diambil. Itu yang ngebuat dari Innocent agak cukup kebingungan apa yang bakal coba diamankan. Tapi dengan si Halberd sekarang damage-nya udah cukup sih. Ini Defiance Glaive udah jadi. Ini Ohebnya dia tajir banget, beda 1700 loh dengan hero pick over. Dengan yang notabene harusnya Beatrix ini akan tajir sendiri lah. Karena dia yang akan dapetin poin killnya. Cuma ya tetap sih farming dari Sanji juga nggak bisa dianggap remeh. Banyak Harit yang udah pakai buku ya, tapi sekarang dari kemarin gue lihat 2 game Harit ya. Itu belum ada buku tapi Yums di bagian topeng. Oke, dipaksa Fighter dan langsung Arben raise dari belakang. Dia mencari JB, mundurkan bola flicker. Innocent masih bertahan dengan Bandit yang memiliki. Tapi nampaknya Storm yang keluarkan flicker yang dimiliki. Tapi Yums tidak bisa di pick up. Dibalas dengan Tsunami Slam masih dari Team Liquid. Berhasil mendapatkan Kram. Itu dia counter setup yang dimiliki dari Team Liquid, membuat mereka bebas untuk mendapatkan Lord harusnya. Keras banget tadi Sanford ya. Dia langsung lompat ke depan memancing lagi-lagi Innocent dan Stormy. Tidak ada flicker. Lord muncul lagi-lagi di waktu yang tepat untuk tim Liquid PH. Selangor Giant mereka harus sedikit bersabar lagi dan kembali melepaskan Lord yang kedua. Mungkin masih bisa ditahan lagi. Mungkin nanti masih bisa untuk balikin keadaan. Tapi jujur ini semakin tinggi loh tempo dan tekanan dari tim Liquid PH. Ya, lihat dia nge-slow down untuk Lord tersebut, membuat kontrol dari laning ketiga belah lane-nya akan lebih aman terlebih dahulu. Sanford juga nggak boleh show. Pertama, kondisinya Sanford nggak tahu di mana pasukan SRG. Sanford show, kondisinya akan berbeda. Kalau tadi, oke, mereka bisa counter setup. Sekarang mereka punya Lord, kalau rugi hilang satu. Ya. Gold yang perbedaannya lumayan terasa sih kalau di menit 14 9.000 gold sih. Lumayan ya beda 2 sampai 3 item mungkin in total. Kalau di per hero-nya mungkin beda 1,5 item. Tapi masalahnya sekarang Kaltezi dengan Yisansin. Kita tahu nih Yisansin semakin late game semakin dahsyat. Walaupun Yisansin yang sekarang dibikin early game juga udah sakit. Show di arah top lane ya. Informasi yang didapatkan adalah Sanford akan ada seorang diri. Mencoba dengan Brave Fighter Sekis. The zoning out, Glorious Pathway menuju ke belakang perpasukan dari tim Selangor Giants. Mereka melakukan defensif dengan ada Feather Reflect. Tapi mereka nggak all in. Mereka all in menuju ke Sekis. Mencari di mana Sekis berada dengan pancaran yang dimiliki dan Kaltezi tidak tinggal diambil. Mencoba untuk melakukan setup. Membuat pasukan dari tim Liquid kan bisa mendapatkan Sekis. Tapi nampaknya sorry to say. Digocek. Memang bisa. Tapi lihat pancaran yang dimiliki Retribution bakal dikeluarkan. Dan nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Sekis. Mereka menutup semua jalan. Avatar of Guardian hampir saja mendapatkan Somi. No way, kalau mereka kehilangan Somi ini akan menjadi one straight Muslim. Ini nggak ada flicker ya berarti untuk Stormy. Matanya di Sanford harus. Karena kalau nggak ya bakal diincar lagi. Cuma lihat Lord yang tadi diambil sama tim Liquid PH. Ini seakan jadi tidak berguna. Lagi-lagi ya bait yang bagus banget tadi dari Sekis. Dan ya harusnya nggak berhenti. Harusnya tetap ditabrak dan ini dia. Ada keluar Pathway di depan sana. Siapapun yang masuk seperti Sanford menuju ke Somi. Ditutup dengan adanya Tsunami Slam para pasukan dari Cesa. Kita lihat free di menuju ke base-nya. Di arah belakang Oheb tidak tersentuh sama sekali dengan Sanford. Membuat Kram harus protection di depan mata Selangor Giants. Mereka
tidak bisa ditebus dan Selangor Red Giants masih bertahan. Tapi selalu ada korban, yang dimana korbannya membuat gold semakin tinggi lagi. Tim Liquid PH, mereka harus secepatnya untuk mengasih pressure. Kalau bisa malah secepatnya menutup game ini. Karena semakin lama Batrixnya akan semakin sakit, Parsianya akan semakin sakit juga. Range mereka menang. Batrix dan juga Parsha, dua high ground defender yang kuat sekali. Dan jangan sampai satu hero momentum nanti Kaltezi maju mungkin salah move, dipanis, itu bisa jadi momen comeback. Apalagi ngomongin ke arah sosok Batrix ini, dia mungkin akan ada Husklaw. Husklaw nanti yang akan buat dia lebih sustain. Dia bisa main ke arah flanking. Dia udah nggak takut untuk head to head dengan adanya Sunford. Ya mungkin bisa adu hit juga sama Aduh, Oheb yes, adu nantinya. pukul. Karena Oheb, ya menurut gue dengan adanya si Halberd dan adanya Skullpump atau Lifesteal ya, dia nggak kuat nahan. Soalnya Haritnya sendiri kan nggak bawa anti-regen dong. Dia mengharap dari Sanji mungkin, berharap dari Sunford. Tapi sekarang akan ada 5 versus 5. Karena kontes Lord sebelumnya itu dilepas. Tapi sekarang enggak, Selangor Red Giant. Mereka udah ngebuka dan mereka akan coba. Vision terlihat di mana Sekis berada. Bersama dengan ada Cold Cell JP mencoba melakukan flanking menuju ke Crown. Target yang sangat keras, tapi mereka tidak peduli. Karena terlalu sakit yang diberikan oleh sosok Seraohem. One by one situation antara Kaltezi dan juga Sekis. The God from Philippines. One by one situation. Berhasil mendapatkan kemenangan atas Sekis. The Kaltezi. God from Philippines. Iya. Basic attack yang dimiliki oleh Yesansin. Continuous damage yang pasti. Membuat Lancelot, even itu build-nya hybrid, itu gak bisa nahan sama sekali. Dan sekarang lihat tidak menunggu Lord datang. Mereka paksa. Oh, Sanford? Sendirian? Really? Terlalu wasting time. Tsunami Slide dikeluarkan dengan belakang Crown. Tambahkan Sonya menuju ke arah JP. Kaltezi seorang diri. Tapi damage masih bisa. Tidak ada immortality. Mereka kehilangan bersama dengan seorang Yum. Best terbuka dengan sangat bebas. Selangor Giants mereka akan pertahanan. Karena Stromy tidak punya lagi Venosec. Untungnya Innocent memiliki Bennett. Itu satu-satunya mereka miliki. Tapi dengan 3 pemain mampukah mereka melakukan defense dengan Lord yang sedang menuju ke arah Selangor Giants. Wah, ini hanya mid only. Mid only kah? Satu lane saja. Selangor Red Giant mereka bisa kah defense? Sekis mencoba untuk berdansa. Venosec menuju ke arah JP. Ditutup jalannya. Tapi lihat dari sana. Oheb langsung masuk dengan ada sahabat Ford. Gatlon didapatkan dan Liquid bounce back, getting stronger di game yang kedua. Satu sama. Tim Liquid PH menyamakan kedudukan, tidak mau membuat Selangor Red Giant terlalu lama memimpin. Dan ya, ini dia grand final kita. Akan sangat terasa karena saling mengejar. Boleh karena besar, lihat. Draft yang kuat tidak membuat mereka menang. Dan bahkan tim Liquid bounce back. Yes, dan inilah dia game kedua yang didapatkan oleh tim Liquid, mengejar dengan sangat cepat. Mereka menjawab keraguan dan sang kuda mulai akan menginjak-injak lawan mereka. Injakan pertama di game yang kedua kepada SRGOG dan B. Apa sih yang sebenarnya kamu harapkan dilakukan oleh SRGOG yang kamu suka dengan draftnya tapi tidak dilakukan di game ini? Jangan ngejar belakang sih Bude. Itu yang dilakukan Sekis berkali-kali. Jujur, bahkan aku juga tadi sempat denger kan kayak Lim Kocul dan juga Ranger Mas setuju dengan draft yang dari SRGOG emang lebih bagus. Tapi balik lagi emang draft sebagus apapun Bude, execution plan-nya. Karena terlihat dari awal game 0-4, 1-4. SRG itu sempat mimpin dengan metode pick off mereka. Tapi kenapa mereka keluar dari textbooknya? Mereka punya Kalea Beatrix. Mereka selalu mencari belakangnya, bukan dari depan mainnya. Padahal kalau mereka mainnya menang jumlah, ada fleeting time dari Kalea, dia bisa ultimate terus-terusan. Mereka pengen ngelepasin dari JP Sanford-nya dan muter ke arah Oheb dan Kaltezi. Iya, mereka selalu mencari Kaltezi kayak Sekis, dia incer terus Kaltezi-nya. Padahal kita tahu, Itu bukan wise choice berarti? dia bawa Turtle Ship Bude. Kalau udah pancer sekali, nanti di outplay pakai Turtle Ship dari Mountain Shocker. Oke. Jadi desisi dan juga eksekusi. Kalau Moa nih, Moa kan memang udah suka. Oh iya jelas. Anomali sendiri nih. Anomali benar. Ini kenapa ya caster-caster tidak mau dengan Omo juga ya ternyata ya. Aku ngeliatnya memang dari awalnya mungkin ya. Kayak memang ada poin kill yang bisa dapetin dengan SRG. Tapi kita tahu juga power dari Sun Chen sendiri itu dia bisa open vision. Dan open vision menjadi senjata utama untuk tim Liquid tadi. Selain daripada bisa meng-outplay juga, mereka bisa nabrak-nabrak. Dan sisinya nih kan, kalau kita bicara soal Yi Sun Shin dengan farming pattern yang cepat, dia bakal punya item yang lebih di atas dari lawannya juga. Dan itu sebabnya kenapa dari Yi Sun Shin memang cukup power sekarang. Dari farming patternnya tidak tertinggal sama sekali loh. Kayak di awal-awal udah ketekan, ya masih tetap bisa keep up dan bahkan unggul jauh.
Dan terutama nih kalau kita lihat, kalau aku sih ngeliatnya dari pilot juga, Kartuzi dengan Assassin dan apalagi dapetin Ysun Shin. Oke, berarti begitu mengerikan kalau sih dengan assassinnya dan mending jangan dikasih lepas aja Ysun Shin-nya nih. Berarti kalau kata bahwa udah cuma gara-gara Ysun Shin doang. Sama pilot kali ya. Tapi Ya, Ysun Kalisi. Tapi masalahnya Om, kalau dikasih Lancelot juga sama aja. nah ya saran saya ban aja dua-duanya. Dua-duanya berarti ya? Dua-duanya. Karena biasanya Ysun Shin 1-1 ini di ban buat blue side gitu loh. Tapi ternyata enggak ya sama sekali. Iya malah di red side tadi. Di red side tadi. Kayak agak ada yang beda sih Bude dari kedua tim ini. Maksudnya mereka kayak bener-bener punya kepercayaannya sendiri dengan draft pick. Kayak waktu di game pertama Coach Arcadia pede banget dengan Bruno. Di game yang kedua mereka pede banget dengan Kalia Beatrix. Walaupun ada keterbatasan dari pool hero, tapi aku ngerasa malahan tim Liquid Filipina ini yang mencoba juga untuk melakukan apa yang SRG lakukan. Kita percayanya ya udah 1-1 emang open nih. Ya udah kita kenapa nggak ambil aja, kita kan blue sides kan kayak begitu. Tapi kalau misalkan dari tim Liquid Filipina beranggapan kalau misalkan ya udah dapat ya dapat, nggak dapat ya mendingan lepasin aja. Nah. 1-1-nya diadu jadinya. Ini nih bedanya juga ya. Kalau dari statistiknya, dari purple buff count-nya, terus juga dari turret count yang didapatin dengan tim Liquid Philippines, mereka masih mendominasi sebenarnya meskipun mereka kalah tim fight di awal. Tapi sisanya mereka berhasil untuk main kiting, terutama untuk Oheb mungkin ya. Ini juga dengan Haritnya dia yang bisa menutup dan memudahkan Kartuzi untuk bisa ada di belakang safe gitu loh. Karena semuanya bakal terbelah dengan Zaman Force di depan. Aku cukup terkejut loh, ini tim Liquid Liar. gak cuma comeback Bude, tapi mereka bener-bener mematahkan stigma. Kalau misalkan emang Kalia Beatrix udah unggul early game, mereka tuh kan biasanya udah 10 menit, 12 menit selesai. Snowball. Iya, udah snowballing aja terus-terusan. Tapi ya karena mungkin ada faktor di mana SRG-nya yang keluar dari textbook mereka lupa bagaimana maintain dari winning condition mereka, sehingga inilah yang terjadi, tim Liquidnya bisa bounce back lagi. Ya, dan masih ada Valentina juga ya. Jadi pemilihan untuk pengambilan antara Tsunami Slam, terus juga tadi masih ada Glorious Pathway. Ini pilihan-pilihan yang bagus semuanya gitu loh. Dan gak ada yang jelek untuk Valentina. Lihat Bude, lihat pengejaran dari Sekis terhadap Carl Tizzy. Wah. Sendiri Aku ke merasa, belakang. iya ini nggak bijak banget. Bentar, emang ada possibility itu bisa menang? Harusnya enggak sih tadi. Karena Di posisi Karena itu enggak. sendirian. Udah retri pula ya tadi Om. iya, dia kayak udah all in aja. Mencoba melakukan sesuatu. Iya, daripada Iya. sia-sia. Desperate move. Betul. Nah tapi masalahnya desperate move ini tidak didukung dengan Kalia Beatrix yang mencoba untuk makan depan Bude. Jadi ya dua komis yang berbeda mungkin. Ya, Oke. Dan ngeliat momen-momen di mana SRG yang awalnya bisa megangin, tapi ternyata tim Liquid menahan dan ngebawa kita ke game ketiga dengan skor 1-1.